Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait gizi dan sudah kelihatan teman-teman? Sudah. 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 Belum ada Baik. gambarnya. Eh, Oh, sudah. yang saya akan bawakan yaitu gizi dan ekonomi. Yang peran pembangunan ekonomi dalam perbaikan gizi. Pertama yaitu masalah gizi dan akibatnya di Indonesia. Jadi di sini Indonesia termasuk di dalam 17 negara yang dimana di antara 117 negara yang mempunyai prevalensi tinggi stunting, wasting, and overweight pada balita, di mana tingkat presentasinya yaitu 37,2% mengalami stunting atau pendek atau sangat pendek, sedangkan 12,1% mengalami wasting atau kurus atau sangat kurus, dan 11,9% mengalami overweight. Posisi Indonesia, prevalensi stunting tinggi tetapi kecepatan penurunan per tahun rendah. Indonesia juga merupakan kontributor terbesar kelima di dunia dalam jumlah stunting pada balita. Jadi dalam artian, Indonesia merupakan negara yang proporsi penduduknya yang beresiko mempunyai kemampuan kognitif rendah dan beresiko menderita penyakit tidak menular adalah kelima terbesar di dunia. Kemudian mengapa sih perlu investasi dengan program gizi? Jadi yang pertama yaitu perbaikan gizi merupakan berkontribusi terhadap produktivitas, pembangunan ekonomi, dan penurunan kemiskinan yang disebabkan oleh turunnya kapasitas fisik, perkembangan kognitif, dan turunnya prestasi di sekolah dan penyakit serta kematian. Yang kedua yaitu gizi salah atau malnutrition akan mempermudah terjadinya siklus kemiskinan dengan malnutrition. Berikut selanjutnya yaitu dapat dilihat di tabel diagram berikut yaitu penyebab masalah gizi. Yang pertama ada penyebab langsung yang merupakan yaitu asupan gizi dan infeksi penyakit. Penyebab tak langsung biasa dari ketersediaan pangan tingkat rumah tangga dan perilaku asuhan ibu dan anak, dan juga dari pelayanan kesehatan sendiri. Masalah utamanya yang menjadi penyebab masalah gizi yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, serta kesempatan kerja. Masalah dasarnya sendiri yaitu krisis politik dan ekonomi. Kenapa sih secara global eh, kenapa secara global komitmen terhadap program gizi lemah? Itu biasa terjadi karena yang pertama yaitu malnutrition atau salah gizi sering invisible seperti stunting dan anemia. Dan juga biasanya SDM dan ekonomi akibat malnutrition tak disadari. Contohnya biaya penanganan PTM, stroke, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Dan juga sebagian pemerintah tidak mengetahui adanya intervensi yang lebih baik selain dari pertumbuhan ekonomi dan memerangi kemiskinan dalam mengatasi malnutrition.
Selanjutnya yaitu bahaya banyaknya stakeholders yang menyebabkan program terserah. Dan juga tidak selalu ada konsensus tentang bagaimana mengatasi malnutrition dan kelompok penderita gizi kurang mempunyai suara yang lemah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan gizi dan ekonomi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. eh Kalau saya mau bertanya tapi bukan juga bertanya sekali. Kayak apa ya? Nah, begitulah. Coba kembali ke PPTmu yang yang bagian tabel diagram tadi. Ya, kalau kan di situ tertera masalah utama masalah utama dari penyebab masalah gizi itu kan ada kemiskinan, ada pendidikan rendah, ketersediaan pangan serta ada kesempatan kerja itu masalah utama. Tapi menurut saya kalau untuk kemiskinan sendiri itu sebenarnya bukan jadi masalah utama. Nah, karena ada beberapa pernah itu dikatakan ada dosen kalau kalau kamu masih ingat Asmi ada tuh dosen saya lupa dosen ibu siapa, dia pernah bilang kalau dia pernah ke salah satu kota atau salah satu kabupaten yang dia lihat itu orangnya orang kaya tapi anaknya tuh stunting juga. Artinya kan kemiskinan ini bukan menjadi masalah utama seseorang seseorang itu bisa terjadi masalah gizi. Jadi bagaimana tanggapanmu terkait ini? Sedangkan di PPTmu itu kamu masukkan kemiskinan itu menjadi masalah utama. Sedangkan pada kenyataannya ada orang kaya juga yang anaknya stunting gitu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau dari saya sendiri, ya, mungkin sebagian dari masyarakat ada yang terkena stunting walaupun dia dia kaya. Tapi di sini, kalau menurut saya juga eh, yang lebih banyak terkena stunting yaitu orang miskin. Kenapa orang miskin atau kemiskinan? Karena apa? Eh, dari asupan gizinya pasti kurang, sama pendidikan rendah dari ibunya sendiri pasti akan berdampak kepada anaknya sendiri. Kalau dari saya mungkin begitu. Bagaimana, Aul? Iya berarti Indonesia ini berarti kan kamu masih masuk ya kemiskinan di masalah utama mungkin karena Indonesia itu masih banyak orang miskin yang makanya menjadi masalah utama gitu. Ya, benar sekali. Oke, oke, oke. Paham, paham, paham. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau orang kaya juga itu bisa terjadi masalah gizi seperti stunting, wasting dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi seperti itu. Oh iya, terima kasih. Ya, mungkin Saya dong. ya dipersilahkan. Ini kan bahas masalah gizi. Menurutmu hubungan gizi dengan kenapa ada hubungannya antara gizi dengan produktivitas kerja dalam ekonomi ini? Itu saja sih. Coba diulangi, kurang jelas. Kenapa dalam gizi ini ada hubungannya dengan produktivitas kerja dalam ekonomi? Oh ya, mungkin eh, pertanyaannya bagaimana hubungannya kan? Kalau dari jawaban saya Iya, mungkin sebagai hubungannya. ya, terima kasih. Karena
Status gizi yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja, nutrisi yang adekuat yang dapat meningkatkan konsentrasi, kekuatan fisik, dan daya tahan terhadap penyakit, yang semuanya penting untuk produktivitas. Sebaliknya, malnutrisi juga dapat menurunkan produktivitas kerja dalam skala makro. Status gizi populasi yang baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mungkin itu hubungannya. Jadi dia saling berkaitan antara nutrisinya dengan dia dapat meningkatkan konsentrasi pada orang-orang. Bagaimana penanya? Apakah sudah jelas? Oke, boleh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.